Ketua Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia bersama tim Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang mutabir Bapak Ibu Pendeta Gereja Kristen Sumba yang bersama-sama ada bersama dengan kami pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal ini Kepala Seksi Bimas Kristen Protestan Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan kami hari ini, atau yang mewakili, yang sama kami hormati Kepala Desa Redapada atau yang mewakili, yang bersama-sama ada pada hari ini, dan yang kami hormati sama dalam acara pentabisan pendeta dan pengukuhan Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia wilayah Sumba. Dan yang kami banggakan, calon pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia di Sumba dan calon Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia. Singkatnya, hadirin sekalian yang mengambil bagian di dalam pentabisan dan pengukuhan Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kita, bahkan kita panjatkan puji dan syukur di hadapan hadirat Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita ada bersama-sama pada hari ini di acara yang sangat luar biasa, di mana untuk menambah pelayanan, membawa jiwa kepada Tuhan, menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang belum terlayani. Oleh sebab itu saya ucapkan di dalam acara pesta kita sangat begitu gembira dan senangnya untuk melakukan berbagai kegiatan. Tetapi dengan Tuhan kita harus lebih bergembira lagi. Karena kenapa? Tuhan dalam ibadah, acara pentabisan pendeta dan pengukuhan Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia wilayah Sumba akan segera kita mulai dan akan dipandu di dalam ibadah oleh yang bertugas. Waktu dan tempat kami berikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Ya, satu hari yang penuh sukacita karena segala perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kita mau bersyukur dan meninggikan, mengagung-agungkan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja dan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sejenak kita sebelum beribadah berdiri, kita akan menari bagi Tuhan sebagaimana Raja Daud menari bila Roh Allah ada di dalamnya, maka kita juga Roh Allah ada di dalam kita. Kita mau menari sebagaimana Raja Daud menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan menari,
pimpinan Tuhan, bahwa pertolongan bagi kita dalam kebaktian, pentabisan pendeta dan peneguhan majelis Gereja Kristen Setia Indonesia hari ini hanya datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia mengasuh ciptaannya turun atas jemaat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkekal dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Dalam jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI, Badan Pengurus Gereja Kristen Setia Indonesia, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia tentang pentabisan dan peneguhan pendeta dalam jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI. Pertama, mentabiskan dan meneguhkan saudara-saudara yang namanya dan termasuk dalam lampiran keputusan hari ini sebagai pendeta dalam jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia. Kedua, pentabisan dan peneguhan sebagaimana disebutkan dalam diktum 1 didasarkan pada hasil ujian perentoar dan pembinaan tanggal 16 Juni 2023 oleh Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia BPS GKSI, serta acara pentabisan dan peneguhan pendeta dalam jajaran GKSI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2023 di GKSI Mainda Oleh, Desa Redapada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, memerintahkan para pendeta yang akan ditabiskan agar dapat tetap berpedoman pada anggaran dasar anggaran rumah tangga GKSI, pedoman iman dan persekutuan GKSI, peraturan dan tata tertib hamba Tuhan dan pelayanan GKSI, serta peraturan pokok GKSI. Keempat, para pendeta sebagai pendeta di jalan GKSI dalam menjalankan tugas pelayanannya bertanggung jawab kepada BPS GKSI di Jakarta. Kelima, memerintahkan para pendeta yang akan ditabiskan untuk bertanggung jawab secara moral dan etis terhadap jabatan kependetaannya dalam tugas pelayanan dimanapun dan bertanggung jawab terhadap setiap penyelesaian masalah yang terjadi di tempat pelayanan yang bersangkutan. Keenam, apabila para pendeta yang ditabiskan tidak melaksanakan diktum ketiga, keempat, dan kelima, maka dapat menyebabkan dicabutnya jabatan pendeta dari jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sumba pada tanggal 17 Juni 2023, Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia BPS GKSI, Pendeta Dr. Matius Mangentang MTH Ketua Umum, Pendeta Dr. Nikodemus Sabudin MA MTH Sekretaris Umum, ditandatangani. Badan Pengurus Sinode GKSI tentang pentabisan pendeta pada hari ini. Nama-nama yang akan saya sebutkan supaya berdiri. MPD, kedua, Domingus Dairo Billy STH,
Yang ketiga, Yumima Koni Dapa, STH. Yang keempat, Stefanus Malo Dapa, STH. Dan yang kelima, Saudara Fredrik Manase Yosua, STH. Sebelum dilaksanakan, bagi pasangan yang sudah atau para calon, ada suami, ada istri, silakan. Kalau yang belum, jangan. Pendeta, hari ini kita menggenapi firman Tuhan bahwa Tuhan sendirilah yang memilih menetapkan pekerjanya di gerejanya, dan kepada saudara-saudara yang telah dibuatkan keputusan dari Sinode GKSI, ada 5 orang sebagai Ketua Umum Sinode. Saya akan menuliskan kalian didampingi para pendeta yang lain. Namun tradisi bagi Sinode GKSI bahwa mentabiskan seorang pelayan, seorang pendeta, itu pelayan khusus, harus didampingi istri, kecuali yang belum berkeluarga atau suami. Sinode GKSI punya prinsip bahwa suami, dan karena itu maka harus juga bersama-sama yang satu ini untuk dalam penghabisan, sekalipun nanti bukan seorang pendeta menjalankan sakramen. Baik kepada calon pendeta di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya akan membacakan dasar-dasar peneguhan, pelantikan dan penabisan pendeta. Seperti yang saudara-saudara tahu bahwa dalam beberapa saat sebelumnya telah diumumkan bahwa ada berapa saudara-saudara akan ditabiskan dalam jabatan pendeta atau penatua. Dari ayat-ayat ini jelaslah bahwa jabatan gembala atau pendeta itu ditetapkan Tuhan sendiri. Sebagaimana pekerjaan seorang gembala biasa adalah memelihara, memimpin, dan melindungi domba-dombanya, maka gembala rohani juga harus berfungsi berguna seperti itu, yaitu memelihara, tetapkan saudara-saudara menjadi hamba-hambanya, yaitu hamba khusus, dan memberi konfirmasi bagi panggilan suci kudus saudara sebagai pendeta untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya dan menerima bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus tanpa salah dalam tulisan aslinya, dan menjadi dasar iman dan dasar hidup dan dasar kelakuan? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia bersama para penatua, diaken, yaitu para majelis, menjaga pengajaran yang berkembang dalam gereja atau jemaat agar terus sesuai dengan pengajaran Alkitab dan pengakuan iman dari Gereja Kristen Indonesia? Yang keempat, apakah saudara-saudara bersedia melayani kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus, katekisasi, dan pernikahan gerejawi dan upacara-upacara gereja lainnya? Yang kelima,
Apakah saudara dalam iman dan kerohanian kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Tuhan dan Juru Selamat? Yang keenam, apakah saudara bersungguh-sungguh saudara-saudara menjalankan tugas ini sampai akhir hidup saudara, atau sampai Tuhan Yesus datang kembali? Yang ketujuh, apakah saudara dalam menjalankan tugas sebagai pendeta dalam pelayanan penuh bagi jemaat mau dan bersedia menjaga rahasia pastoral atau rahasia penggembalaan saudara? Yang kedelapan, bersediakah saudara-saudara menerima anggaran dasar anggaran rumah tangga GKSI dan pokok-pokok iman dan persekutuan GKSI? Yang terakhir dan kesembilan adalah apabila hidup dan kelakuan saudara-saudara serta pengajaran saudara-saudara bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bersediakah saudara ditegur dan digembalakan khusus oleh Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia serta menerima penggembalaan khusus? Bagaimana jawab saudara Fredrik Manase Yosua dan bagaimana jawab saudara Domingus Dairo Pilih? Tiga, bagaimana jawab saudari Yumina Podidapa? Yang empat, bagaimana jawab saudara Stefanus Malodapa? Bagaimana jawab saudara Prianto Kakamesa? Ya, dengan segenap hati. Tadi kayaknya Domingus di mana? Iya. Tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaatnya menjadi saksi. Jemaat dan saudara sekalian, kita semua sudah mendengar jawaban saudara-saudara yang akan ditabiskan dalam penyampaian para hambanya. Serahkanlah dirimu, mohonlah anugerah khusus Tuhan atas kalian supaya kalian dimampukan melayani jemaat Tuhan. Mari kita para hamba Tuhan dan jemaat menopang kita umat kita. Kiranya Bapa Surgawi, pohon segala berkat dan anugerah yang telah memanggil, memilih dan menetapkan kalian sebagai hamba-hamba khususnya, kiranya berkat Bapa Surgawi melimpah atas kalian dengan meneguhkan kalian sebagai hamba khususnya dalam jabatan pendeta, dan berkat urapan itulah memampukan kalian menjalankan tugas suci, tugas mulia sebagai gembala-gembala jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pohon segala kuasa bagi surga dan di bumi,
Kiranya dianugerahkan kepada kalian kuasanya yang sama itu untuk menjadi berkat pelayanan buat berjemaat. Sekalian diberikan keberanian menjadi pemberita Injil, memasukkan firman Tuhan, sehingga melalui pelayanan kalian banyak-banyak jiwa diteguhkan imannya kembali kepada Sang Pencipta, Sang Juru Selamat semuanya. Dianugerahkan kepada kalian saat ini juga, segala apa yang kalian kerjakan Tuhan menyertai, membimbing, menyertai dan menolong kalian menggenapkan kehendaknya, rencananya, maksud tujuannya dalam hidup kalian sebagai gembala jemaat, sampai seluruh rencana Tuhan tergenapi, sampai seluruh rencana kalian disertai Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus telah menebiskan kalian sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia dalam nama Yesus Gembala Agung. Amin. Silakan duduk jemaat. Frederick Manase Yosua, kami hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan engkau sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Apa yang ditetapkan dan teguhkan Tuhan tidak boleh dibatalkan manusia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan dan melantik engkau sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Apa yang teguhkan tetapkan Tuhan tidak boleh dibatalkan manusia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yumina Kodidapa, kami sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan engkau sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Apa yang ditetapkan diteguhkan oleh Tuhan tidak boleh dibatalkan manusia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Stefanus Malodapa, kami sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan engkau sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Apa yang ditetapkan diteguhkan oleh manusia, oleh Tuhan, tidak boleh dibatalkan oleh manusia. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Prianto Kakak Mesa, kami sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan engkau sebagai pendeta ke dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Apa yang telah ditetapkan diteguhkan oleh Tuhan tidak boleh dibatalkan oleh manusia. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
kalian. Ada 2 sakramen yang diperintahkan untuk kalian jalankan untuk meneguhkan iman dan kerohanian jemaat, yaitu pokor baptisan. Yesus bersabda, pergilah, beritakan Injil. Yang percaya, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jalankanlah tugas penggembalaan kalian dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui pengajaran-pengajaran katekisasi. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, ada alat perjamuan kudus. Sebelum Yesus diserahkan pada malam hari, yang mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan diserahkan bagi banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian mengambil cawan di hadapan kalian. Yesus mengangkat cawan itu dan bersyukur. Itu cawan peringatan akan pencurahan darah Tuhan Yesus sebagai pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hidup. Kalau ada persembahan khusus, persembahan dulu. Silakan. Baik, silakan para pendeta keluarga kembali tempat dari pendeta. Carlina Ina Mete, 8 Petrus Lalo, 9 Marliani Lende, 17 Thomas Lende, 18 Deborah Lende, Anis Umbu Saudara, 20 Matius Samramsi atau Anasiatan dalam jabatan sebagai penatua atau diaken, tergantung di jemaat kepalanya mau menjadikan apa penatua atau jemaatnya akan menjadi saksi. Apakah saudara-saudara calon penatua dan diaken, yaitu saudara menjadi calon majelis, percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman dan dasar hidup kita bersama? Kedua, apakah percaya bahwa pengajaran Gereja Kristen Indonesia yang punya dasar khusus di dalam katekismus Heidelberg yang mempunyai ciri khas pengajaran GKSI merupakan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, bersediakah saudara bersama-sama dengan pendeta dan jemaat yang lainnya yang bertugas untuk itu menggembalakan dan memperhatikan anggota jemaat supaya jemaat-jemaat tetap cinta kasihnya kepada Tuhan melimpah? Dan keempat, bersediakah saudara-saudara calon ketua diaken dan majelis ini bersama pendeta memperhatikan pengajaran berkembang dalam jemaat agar itu sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran GKSI? Yang kelima, bersediakah saudara sungguh-sungguh memegang rahasia jabatan sebagai penatua atau majelis gereja? Yang keenam, bersediakah saudara
melaksanakan dan melaksanakan rekreasi dan peraturan lainnya yang telah dijabarkan dalam pokok iman dan pelayanan GKSI. Yang terakhir, 7. Apabila kehidupan saudara ada semua ini jadi calon penatua dan diaken, kalau ada kelakuan atau hidup saudara bertentangan dengan firman Tuhan, bersediakah kalian untuk ditegur atau dinasihati oleh pendeta jemaat atau lebih tinggi badan pengurus sinode dan bersidang di bawah penggambaran khusus? Di hadapan Tuhan jawablah. Yang pertama, Yosef Bulu Pilih. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawab Yohana Kakak? Bagaimana jawab Yelpiana Kolo? Bagaimana jawab Stefanus Bonda Mete? Bagaimana jawab Lina Ina Mete? Bagaimana jawab Petrus Lalong? Bagaimana jawab Marliani Lende? Bagaimana jawab Markus Bulu Kadi? Ya, bagaimana jawab Mariana Kadi? Bagaimana Blebiana Kakak? Bagaimana jawab Samuel Sairo Bulu? Bagaimana jawab Octavianus Nabah? Bagaimana jawab Yusuf Randy Boro? Bagaimana jawab Markus Muda Kedu? Bagaimana jawab Thomas Lende? Bagaimana jawab Deborah Lende? Bagaimana jawab Yohanes Umbu Suara? Bagaimana jawab dan jemaatnya menjadi saksi? Kalau kita berada di hadapan Tuhan untuk memanggil kalian menjalankan tugas sampai Tuhan. Sama-sama dengan Bapak. Tuhan lebih dulu melayani. Kepada para calon penatua dan diaken majelis jemaat, terimalah doa
mempertemukan. Tuhan Bapa Surgawi, inilah anak-anak-Mu yang secara khusus hari ini telah menyerahkan diri sebagai pelayan khusus-Mu juga dalam jabatan sebagai panatua dan diaken, yaitu majelis jemaat. Kiranya berkat Bapa curahkanlah atas mereka supaya layak dalam jabatan sebagai panatua, diaken atau majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Gembala Agung serta memanggil mereka juga dalam jabatan sebagai panatua atau diaken para majelis. Curahkanlah berkat khusus-Mu, anugerah khusus-Mu, kuasa-Mu. Mereka-mereka yang dilantik hari ini ada kuasa khusus dalam jabatan sebagai majelis gereja, supaya sungguh-sungguh kuasa Tuhan juga menaungi mereka sehingga layak memberitakan firman, memberitakan Injil, memasukkan nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus pembimbingan dan pertolongan, membimbing menolong akan hamba-hamba-Mu ini dalam jabatan sebagai panatua atau diaken, itu majelis gereja, menggenapkan kehendak-Mu, rencana-Mu, maksud tujuan-Mu, sampai seluruh tujuan Engkau genapi dari kehidupan mereka dari saat ini sampai seluruh tugas bagian penentuan terlaksana dengan baik. Di dalam nama Bapa, pohon segala berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pohon segala kuasa. Dan di dalam nama Roh Kudus, pohon bimbingan dan pertolongan, membimbing menolong para penentuan yakin umat gereja ini menjalankan tugas yang Tuhan sudah berikan. Amin. Dan silakan jemaat kembali kepada pendeta dan Tuhan. Mendampingi para pendeta, kepada para majelis, kalian para tua-tua, Sekali salam. Ya, Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, saatnya kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Bacaan kita sekali lagi Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Puji nama Tuhan, demikian. Sambil pujian ini di